Sudah lebih dari 1 tahun sejak pertama kali kasus COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia. Sebagian sudah berhasil beradaptasi dengan menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Namun, banyak juga yang masih mempertanyakan apa yang terjadi di balik ini semua. Berbagai mitos lahir dan berkembang akibat keresahan masyarakat di tengah kondisi pandemi yang tidak pasti. Di antaranya seperti penggunaan obat malaria sebagai pengobatan, meminum alkohol dapat mencegah penularan corona, penularan melalui hewan peliharaan, bahkan desinformasi kalung yang disebut-sebut dapat menangkal virus penyebab COVID-19 ini. Tapi, memangnya bagaimana sih virus corona dapat menyerang tubuh kita? Lalu, mengapa vaksin masih menjadi solusi paling efektif untuk meredam penyebaran virus ini? Virus menyebar melalui droplet yang berasal dari seseorang akibat batuk atau bersin, lalu kemudian masuk ke tubuh orang yang berada di dekatnya melalui mulut, hidung, dan mata. Selanjutnya, virus kemudian masuk ke jalur pernafasan dan membran mukus di bagian belakang tenggorokan, menempel pada sebuah reseptor di dalam sel dan mulai berkembang di sana. Virus corona menginvasi dengan cara menempel di sel-sel tubuh menggunakan bagian tajam pada proteinnya. Setelah berhasil menempel, virus ini akan menyuntikkan RNA-nya dan mengubah sel tubuh menjadi virus yang akan selalu memperbanyak diri dengan cara yang sama. Disinilah sistem imun tubuh kita berperan dalam membunuh virus dan menghentikan aktivitas replikasi diri. Apabila respons imun tubuh kita berhasil dalam mempertahankan dan menghabiskan virus yang tersisa, maka diri kita akan mengingat bagaimana cara untuk melawan varian virus yang suatu saat kembali menyerang lagi. Lantas, mengapa vaksin adalah solusi yang paling efektif dalam menghadapi virus seperti coronavirus ini? Hal ini karena sistem imun tubuh kita lah yang paling kuat dan mampu dalam berperang melawan invasi virus. Namun, tidak semua manusia memiliki sistem imun tubuh yang baik. Maka dari itu, fungsi vaksinasi ini menjadi sangat dibutuhkan. Karena pada dasarnya vaksinasi bukanlah alat membunuh massal virus-virus yang ada di tubuh kita, melainkan sebagai database informasi kelemahan virus tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh sistem imun tubuh kita. Saat ini, kita sudah akrab dengan 6 jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia, yaitu Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Novavax. Semuanya memiliki cara kerja yang berbeda dan dari tempat pembuatan yang berbeda pula. Hal ini karena seluruh ilmuwan di dunia merespon dengan gesit untuk membuat vaksin yang paling efektif untuk COVID-19. Tapi, apa sih perbedaannya? Meskipun semua jenis vaksin digunakan untuk virus yang sama, namun media dan metode yang digunakan berbeda-beda. Kita mulai dari vaksin Sinovac dan Sinopharm yang menggunakan metode inactivated virus. Ya, sesuai namanya, vaksin ini berasal dari virus COVID-19 yang telah dinonaktifkan dengan diberi perlakuan panas atau kimia. Nantinya, sistem imun tubuh kita akan dengan mudah untuk mempelajari dan mengidentifikasi virus tanpa perlu berperang langsung dengan mereka. Berikutnya, ada vaksin AstraZeneca yang menggunakan metode viral vector. Vaksin ini menggunakan virus lain yang tidak berbahaya, tapi menghasilkan spike protein dari virus yang menyebabkan COVID-19 sehingga memicu sistem imun untuk bereaksi. Selanjutnya yaitu vaksin Novavax yang merupakan protein subunit vaksin. Vaksin jenis ini mengandung bagian virus penyebab COVID-19 yaitu spike protein. Berbeda dengan AstraZeneca, Novavax ini benar-benar menggunakan bagian dari virus, yakni spike proteinnya untuk memicu respons imun tubuh. Terakhir, kita mengenal vaksin Pfizer dan Moderna yang saat ini paling mutakhir dan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan karena jumlahnya yang masih terbatas. Vaksin ini menggunakan media mRNA yang oleh sel tubuh akan digunakan untuk memproduksi protein yang disebut spike protein.
Ibarat membocorkan strategi penyerangan musuh, Moderna berisi instruksi yang akan memberikan sistem imun kita pengetahuan tentang bagaimana dan dengan senjata apa mereka akan menyerang. Jadi, tubuh kita akan terbebas dari ancaman virus ini karena kita sudah mengetahui pola penyerangan mereka. Sekarang, sudah paham kan bagaimana invasi virus corona dan seberapa pentingnya vaksin dalam membantu tubuh kita menghadapi situasi di tengah pandemi. Jadi, jangan biarkan sistem imun tubuh kita bekerja sendiri ya. Karena vaksinasi bukan hanya sekedar program pemerintah untuk melepaskan diri dari pandemi, melainkan juga kesadaran kita untuk melindungi diri sendiri.